Semua nyampe sini udah ada. Enggak bukan. Udah ada. Itu buat ada. Apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Jom sumping ka Bapak Ibu sadaya wargian supados tertib acara urang insyaallah disuhungkeun sapentawis Pak Anies Lebet manawi anjeunna hoyong ningali beberapa workshop Bapak Ibu tadi saya sebutkan nama-namanya mewakili kita semua sebagai tokoh kebudayaan dan kegiatan lingkungan dimohon ada di dalam. Ibu bisa di sini, Bu. Ibu. Oh, Ibu bisa di sini. Ya. Dimohon bisa menempati tempat duduk di kursi putih ya, kursi putih. Di kursi putih. Insya Allah kita akan coba maksimalkan karena waktu dari Pak Anies sangat terbatas. Jadi kita bantu beliau untuk bisa bertemu kita dengan leluasa, dengan tumanina, dan kita juga bisa semakin akrab. Meskipun tidak duduk bersampingan, tetapi kita akan ciptakan keakraban. Mari kita tata hati kita, pikiran kita, sehingga kita bisa menata ruang kita yang terbatas ini bisa menampung kita semua. Sebagai informasi, setelah kita nanti menjalani sebuah rangkaian acara yang terbatas waktunya, kita nanti akan foto bersama, ya, jangan khawatir. Bukan sekedar gundul, tapi ancaman-ancaman lain. Seperti Sebagai jalan tol aja katanya kepada para tokoh dalam pimpinan perencanaan di Kementerian yang kami harapkan ada di bagian dalam, kepada Pak Dadari Kopi Hawu, Pak Padu Hamzah, Pak Ajat Jadika, Pak Dias, Om Amalo, Muhammad Saad, Harja Subandri, Pak Ivan Subasman, Pak Hanoi Laluyan, Abah Didi, Cecep Aziz, Pak Oyo, Pak Lagi, Pak Muhammad Ali Subhan, Pak Habib Hanafi. Insya Allah, supaya bisa duduk di bagian fasilitasi ruangan kita agar bisa menampung kita semua. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tamu kita yang ditunggu-tunggu, Bapak Anies Baswedan, telah hadir di lingkungan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan hikmah yang luar biasa, sebuah penghormatan bagi saya sebagai tuan rumah bahwa mau melirik kalangan-kalangan yang selama ini mungkin tidak tersentuh Pak Anies. Orang-orang yang bergerak di kebudayaan lingkungan juga aja kurang dukungannya karena mungkin tidak begitu strategis gitu kan. Padahal saya melihat lingkungan ini adalah aset masa depan yang harus kita jaga, karena alam ini kan bukan warisan dari nenek moyang, tapi titipan anak cucu kita.
Saya berharap dengan Pak Anies sebagai kepala daerah minimalnya Ciremai dilindungi secara bersama-sama. Ciremai adalah tinggi bagi beberapa mata air. Kalau Ciremai terganggu atau kalau Ciremai ada kerusakan atau ada berdampak ke semua. Kekhawatiran saya kenapa Pak? Ketika daerah sekitar adalah daerah industri, ini peluang terhadap kerusakan Ciremai akan tinggi. Ada kemungkinan pulang-pulang hotel, resto, dan lain-lain menampung para eksekutif muda yang ada di perusahaan-perusahaan yang tumbuh di sekitarnya. Ini akan direspon di Ciremai. Karena apa? Suhunya enak, pemandangannya bagus, dan lain-lain. Kalau Ciremai tidak dikawal, khawatir ke depan Ciremai akan menjadi tempat keramaian yang berdampak di bawah. Apalagi ada wacana Ciremai jalan tol Cirebon Ciamis itu melipir mendekati Ciremai. Dari sisi keamanan saya khawatir ketika ada keindahan di samping, pengemudi akan tidak lurus pandangannya, dan itu akan mengakibatkan kecelakaan. Di samping beberapa mata air akan terpotong. Belum lagi situs-situs budaya. Nah, dengan harapan yang saya sampaikan, saya singkat saja, makna yang sangat tinggi. Ciremai memanggil, artinya Pak Anies, ayo kita ke kampung halaman untuk bersama-sama menjaga Ciremai, dan bukan hanya Ciremai, demonstrasi sekarang di mana-mana. Itu sangat-sangat miris bagi kita. Mau dibawa kemana gitu kan? Ada beberapa peluang, misalnya di HDPK yang bahan petani untuk pertanian, sementara pertanian belum siap. Singkat saja, saya barangkali ada teman yang mau menambahkan, silakan, karena ketersediaan waktu juga saya sangat-sangat sedikit. Nanti mungkin secara tertulis bisa nanti disusulkan karena kompleks ini kan masyarakatnya. Nanti teman-teman tempat tulisan aja, karena saya juga menghargai dari yang lain juga ingin mengungkapkan sesuatu. Itu dari saya Pak. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi berkat kita semua kedatangan saudara kita Pak Anies Baswedan, selamat datang di Kuningan kembali dan mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi, Ciremai memanggil. Singkat aja, karena saya ingin membawa Kuningan ya, jadi mohon maaf ketika saat ini saya mengiyakan. Singkat saja kan untuk saya juga sebelumnya minta maaf mungkin ke para kesepuhan yang hadir di sini. Barangkali semoga apa yang akan saya bicarakan ini bisa mewakili apa yang menjadi keresahan atau apa yang menjadi aspirasi bersama untuk warga Kuningan. Singkatnya, mungkin yang menjadi keresahan saya pribadi kan bahwa bergesernya sejarah dan bergesernya budaya di ranah pendidikan itu sangat-sangat menjadi kekhawatiran. Karena apa? Karena menurut saya pribadi dan mungkin menurut para siswan juga, bahwa itu adalah benteng pertahanan peradaban, khususnya untuk di Indonesia yang kaya dengan pluralismenya, yang kaya dengan budayanya. Ketika sekarang kita mendapatkan masukan modernisasi dari asing yang secara masif, dengan bebasnya informasi dari handphone atau dari informasi dari media-media, itu saya rasa budaya sangat penting untuk benteng pertahanan peradaban, termasuk budaya itu luas mencakup juga lingkungan, sama manusia, juga terhadap Tuhannya. Jadi ketika kecerdasan diimbangi dengan attitude, asas berhati yang baik, itu akan menjadikan kalau kata orang Sunda mau
kaum dalam artian manusia umum. Sehingga kami di sini dari Bitwin atau hasil Kuningan, membawa benteng peradaban bagi Kuningan, Sunda, dan Indonesia pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan semua saja para pegiat di sini yang saya hormati, kami bersyukur akhirnya bisa sampai di sini. Dengar ceritanya udah lama, dengar apa yang sudah dikerjakan, cuman setiap kali pulang ke Kuningan itu selalu waktunya mepet, lewat aja di depan. Sebenarnya terujuk ini, jadi kita alhamdulillah bisa sampai. Dan tadi yang sudah disampaikan, pertama amaman tentang Ciremai, dan tadi cerita Ciremai ini adalah memori masa kecil kita yang kita ingin anak cucu kita punya memori yang sama dengan Ciremai. Saya itu juga gitu, Kang, jalan dulu tuh kalau dari Cipicung naik ke Cigugur terus sampai ke Pamutungan itu menikmati suasana yang penuh dengan kekayaan ekologi. Hari ini penuh dengan kekayaan ekonomi. Ekologinya hilang, ganti ekonomi di situ. Di sepanjang jalan banyak gedung yang membuat kita tak bisa lagi melihat keindahan. Bahkan ketika sudah naik ke atas, banyak tanah-tanah yang dipotong menjadi villa, menjadi di atas. Arah Pamutungan. Dulu saya kalau pagi rutin naik ke atas sana. Nah, sekarang suasana sudah mulai berubah. Nah, kami melihat memang harus ada keseriusan mempersatukan ekonomi dan ekologi. Karena dua ini sesungguhnya berangkat dari prinsip yang sama. Tetapi dalam perjalanannya dua ini bisa. Nah, sekarang sudah ada kemauan di dunia, kesadaran. Tapi di Indonesia kesadaran itu masih minoritas. Kita perlu memperluas. Kami insya Allah ingin meneruskan. Ketika kami bertugas di Jakarta, salah satu komitmen tertinggi yang kita kerjakan Jakarta adalah tentang lingkungan hidup. Bahkan ketika kita membangun transportasi umum, itu transportasi umum dengan konsep untuk menyelamatkan lingkungan hidup di Jakarta. Jadi Jakarta itu terima kan namanya Sustainable Transport Award nomor 1 di dunia. Jadi transportasi umum berkelanjutan, prinsip berkelanjutan. Nah, ini bagian komitmen. Sekarang kita melihat pelestarian dan sekaligus penjagaan ya. Kami ingin sampaikan nanti kalau boleh kawan dari apa yang tadi disampaikan kan kawan akan bicara bikin tulisan tuh. Kalau boleh di dalam tulisan itu adalah aspek 4 kan. Nah, tapi sebelum lebih jauh, ini tidak bisa lepas dari kegiatan kebudayaan. Sebenarnya kegiatan pendidikan dan seluruh kegiatan kita ini adalah sebuah karya, sebuah kegiatan kebudayaan. Jadi di balik ekologi ini itu ada aktivitas-aktivitas kebudayaan yang harus kita jaga dan kembangkan sama-sama. Nah, tadi beberapa catatan terkait dengan pembangunan yang terjadi di kawasan Ciremai yang dianggap bisa mengganggu. Nah, karena itu saya kalau boleh usul buat semuanya ada 4 hal. 1, apa yang sudah ada sekarang yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, apa yang perlu dikoreksi. Yang ketiga, apa yang perlu dihentikan. Yang keempat, hal baru apa yang belum dilakukan yang harus dikerjakan. Jadi perubahannya itu 4 aspek: ditingkatkan, dikoreksi, dihentikan, dan hal baru yang belum ada sekarang. Kami ingin pendekatan itu, kalau boleh disebut pendekatan kolaborasi. Negara kalau harus bicara tentang mengelola ekosistem, paling optimal kalau bekerja sama dengan unsur civil society. Karena civil society ini yang paling bisa menjangkau, apalagi ketika civil society sudah bergejala lama di kawasan itu. Nah, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan. Punya pengetahuan belum tentu punya kewenangan.
jadi kalau yang punya pengetahuan dan pengalaman tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan belum tentu punya pengalaman dan pengetahuan, itu kalau kolaborasi insya Allah akan bisa jalankan dengan baik. Jadi insya Allah kami ke depannya doakan agar amanat yang sekarang sedang dijalankan bisa jalankan dengan baik. Dan bila nanti Allah takdirkan, maka pendekatan yang dilakukan untuk kawasan adalah pendekatan kolaborasi dengan melibatkan justru tokoh-tokoh kebudayaan, tokoh-tokoh lingkungan untuk menyelesaikan. Ini bukan rencana. Dulu ketika kami membereskan kampung-kampung di Jakarta, itu kita bekerja sama dengan aktivis kampung, dan aktivis kampung itu dengan pemerintah daerah dulu musuhan terus. Karena aktivis-aktivis di kampung, anak-anak LSM selalu dimusuhi pemerintah, sama juga LSM-nya musuhin pemerintah. Sama. Tapi ketika kita duduk bareng, ya pertamanya pasti dinamis gitu. Sopannya sih dinamis gitu. Dinamis sopannya. Karena namanya juga latar belakang beda gitu kan, dinamis tuh. Tapi setelah jalan beberapa kali pertemuan, akhirnya bekerja bersama, dan apa yang terjadi? Penataan kampung itu terjadi sangat smooth sampai di ujung. Siapa yang terlibat? Warga kampung, aktivis yang selama ini dampingi, pakar yang mengerti perbandingan kampung antar negara, antar kota-kota besar. Ini punya suatu contoh. Keempat, unsur pemerintah. Yang kelima, fasilitator yang mengakurkan yang empat ini, yang memfasilitasi, dan ketemu terobosan-terobosan. Jadi mudah-mudahan nanti pendekatan pola seperti itu yang pakai ya. Bismillah. Yang metaverse tadi menarik, nanti kelihatan perlu diobrol lebih jauh, tapi itu nggak bisa ngobrolnya sambil sampingan, itu dalam benar dan panjang, apalagi dengan konteks Indonesia sekarang ya. Ya, tapi nanti kapan-kapan saya perlu belajar dari ilmunya itu Pak. Ya. Mungkin itu ya. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan terima kasih telah merawat kebudayaan di sini. Terima kasih telah mengoptimalkan hal-hal yang mungkin oleh orang lain dianggap sisa, jadi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Melakukan yang di dalam urusan lingkungan itu sangat penting. Reuse, recycle. Nah, reuse sama recycle ini yang dikerjakan di sini. Jadi kalau lihat di sini, mungkin buat orang lain ini buat apa ya? Di sini malah jadi hasil ya. Ya, termasuk tadi belatinya saya bawa bukan sebagai kenang-kenangan, tapi sebagai amanah. Amanah insya Allah akan kembali yang sebagainya. Gitu ya. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Teman-teman izinkan kami meneruskan perjalanan. Insya Allah nanti kita bisa jumpa lagi di waktu berikutnya. Kalau boleh nanti kita sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.